Perkenalkan, nama saya Paula Nurlestari Ayu dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan NIM 24101217. Mobilitas perubahan sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat. Ini biasa meliputi perubahan status, peran, atau kedudukan sosial yang seringkali diukur berdasarkan faktor seperti status ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal, yaitu naik atau turunnya status sosial. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi kemampuan, yang ketiga perubahan sosial, yang keempat kebijakan pemerintah. Perubahan sosial adalah transformasi atau pergeseran dalam status dan pola kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan nilai, norma, sikap, perilaku, lembaga, serta sistem sosial secara keseluruhan. Perubahan ini terjadi seiring waktu dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, pengaruh kebudayaan dari luar. Yang pertama, lambat evolusi. Perubahan terjadi secara perlahan seperti perubahan adat istiadat atau kebiasaan hidup dalam masyarakat tradisional yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Yang kedua cepat revolusi. Perubahan terjadi secara mendadak dan signifikan seperti revolusi politik atau ekonomi yang bisa mengubah struktur masyarakat dalam waktu singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, teknologi, inovasi. Teknologi bisa merubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja seperti pengaruh interaksi dan smart handphone. Kebudayaan, kontak dengan kebudayaan lain bisa membawa perubahan seperti asimilasi ini atau cara hidup baru. Kebijakan pemerintah, peraturan atau program yang diterapkan pemerintah dalam mempengaruhi struktur sosial seperti kebijakan pendidikan gratis atau program kesehatan masyarakat. Mobilitas sosial penting dalam memahami dinamika masyarakat karena mempengaruhi bagaimana individu memandang peluang hidup dalam struktur sosialnya. Teori fungsionalisme. Menurut teori ini, mobilitas sosial berfungsi untuk menempatkan individu secara kemampuannya dalam masyarakat. Pendukung teori ini seperti faktor personalisi berpendapat bahwa mobilitas sosial adalah sarana untuk menciptakan keteraturan sosial. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik yang dipopulerkan oleh Karl Marx melihat mobilitas secara ketidaksetaraan dan perjuangan. Menurut teori ini, mobilitas sosial seringkali terbatas dikendalikan oleh kelas-kelas sosial dinamika. Dalam pandangan ini, mobilitas vertikal atau naik kelas seringkali sulit dicapai oleh kelas bawah karena kelas atas memiliki kontrol atas kesempatan ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang ketiga, teori interseksionalisme simbolik. Teori ini menyoroti pentingnya makna sosial dan berinteraksi dalam proses mobilitas. Pandangan ini, status sosial adalah produk dari sehari-hari dan individu dapat mengubah posisi sosial mereka. Perubahan di dalam cara mereka dipersepsikan oleh orang lain. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.